Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2516 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat 20. Di bawah perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Demikian firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika orang lumpuh yang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang membuat orang banyak itu datang mengerumuni Rasul Petrus dan Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu orang yang tahu diri. Sehingga Petrus dan Yohanes tahu bahwa ini akan berbahaya kalau mereka tidak menjelaskan kepada orang banyak tentang siapa yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Petrus dan Yohanes tahu diri. Amin. Mereka tahu kalau masalah ini tidak dijelaskan, ini akan berbahaya. Orang-orang akan datang mengkultuskan Petrus dan Yohanes. Makanya Petrus dan Yohanes tahu bahwa ini sangat-sangat riskan. Makanya mereka mengkonfirmasi kepada orang banyak yang datang berbondong-bondong mengerumuni Petrus dan Yohanes. Karena mereka takjub
atas mujizat yang terjadi kepada orang lumpuh yang lumpuh sejak lahir disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Yang pertama, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tahu diri. Amin. Sudah perhatikan ayat 16, di sana dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu diri. Kalau di dalam pelayanan kita terjadi mujizat, kita harus tahu diri. Kita harus menceritakan siapa yang menyembuhkan orang yang kita doakan atau kita layani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Seolah-olah orang itu sembuh karena kita, bukan karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes, mereka itu memberikan satu pemahaman kepada orang banyak yang datang mengerumuni mereka. Mereka menjelaskan bahwa yang menyembuhkan bukanlah karena mereka orang saleh, bukan karena mereka ini orang yang sangat rajin dan aktif melayani, tapi yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang yang saya tahu, saya kenal, saya lihat, saya tonton, saudara. Banyak orang yang bergerak di bidang rohani. Saya tidak mau katakan dia pendeta, karena ini hanya oknum, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia merasa hebat ketika dia melayani orang yang sakit lalu mengalami kesembuhan. Ada orang yang kerasukan, dia layani, dilepaskan. Tiba-tiba apa, saudara, yang terjadi? Jadi sombong rohani. Saudara, hati-hati. Jangan sampai saudara terjebak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan yang saya jalankan ini ada banyak orang-orang yang saya layani, saudara, bersama dengan istri, banyak sekali mengalami mujizat. Tapi saya tidak bilang itu karena saya. Makanya saya biasa-biasa saja. Karena apa, saudara? Karena yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau Tuhan izinkan saudara mengalami mujizat dalam pelayanan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sombong, saudara. Jangan sok, saudara. Tiba-tiba saudara, oh itu harus saya yang layani. Oh itu harus saya yang doakan baru terjadi mujizat. Saudara mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, kita harus tahu diri. Kalau terjadi mujizat dalam pelayanan kita, itu karena Yesus, Tuhan, yang mengadakannya, yang mengizinkan terjadi melalui kita. Amin. Kalau kita sombong, saudara, berkat Tuhan, mujizat itu pasti akan terhenti. Dan Tuhan akan pakai orang lain. Amin. Makanya saudara, kalau Tuhan izinkan ada mujizat Tuhan terjadi, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita harus tahu diri. Sebab yang melakukan mujizat bukan kita. Kita hanya alat. Kita hanya media. Kita hanya perantara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau Tuhan izinkan dalam pelayanan kita terjadi hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang tidak dapat kita jelaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sombong, jangan lupa diri. Kita harus tahu diri bahwa yang mengadakan mujizat itu bukan kita, tapi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tidak lupa memberitakan Injil kepada orang banyak itu. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat orang banyak yang datang itu menjadi kesempatan buat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, kalau Rasul Petrus, Yohanes datang kepada satu orang satu membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Saudara, mumpung ini orang banyak datang, amin, itu adalah kesempatan untuk Petrus dan Yohanes memberitakan Injil kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes, perhatikan, siapa fokusnya? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, biarlah apa yang kita bicarakan itu tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara berjumpa dengan orang banyak, jadikan itu kesempatan untuk saudara menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan dalam kehidupan saudara. Jangan sampai saudara, banyak orang datang kepada saudara, tapi yang saudara cerita hanyalah gosip dan omong kosong yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang, mari kita ceritakan tentang Yesus. Semua orang yang datang kepada saudara, atau orang yang saudara temui, ceritakan tentang Yesus kepada mereka. Amin. Kenapa kita harus menceritakan tentang Yesus? Karena semua orang membutuhkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes menceritakan Yesus dengan singkat, padat, dan jelas. Saudara, saya kasih contoh. Ketika saudara ketemu dengan orang yang baru mungkin saudara kenal, saudara mungkin ketemu dengan pemulung, pengemis, orang yang bekerja dan lain sebagainya yang lagi istirahat, saudara, itu kesempatan saudara untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Dalam sapaan saudara, saudara yakinkan bahwa dia itu nyaman dan mau berbicara dengan kita. Lalu kita tanya kepada dia, Bapak, Ibu, Saudara sudah pernah dengar tentang Yesus? Kalau dia bilang belum, saudara bilang, wah, saya punya kabar baik buat saudara. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan itu tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang jadi manusia, itu mungkin. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yesus itu Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk mati buat kita. Karena dia mengasihi kita semua. Walaupun kita manusia berdosa. Tapi Tuhan mengasihi kita. Buktinya apa? Dia mati untuk menggantikan posisi kita. Supaya apa? Supaya dosa saudara dan saya ditebus oleh darahnya yang kudus. Memang betul, dia secara manusia, dia mati. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Seperti apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itu benar-benar tergenapi, terjadi. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia naik ke surga. Ngapain Tuhan Yesus ke surga? Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Kita hidup dalam kekekalan, yaitu hidup selamanya dalam surga yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, surga itu buat siapa? Buat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara tanya kepada orang itu, apakah Bapak, Ibu, Saudara mau hidup dalam surga? Pasti dia mau, saudara. Kalau dia mau, doakan dia. Doakan dia untuk menerima Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyampaikan Injil, ya cuma sesederhana itu. Ceritakan tentang apa yang saudara tahu tentang Yesus. Ceritakan saja. Mungkin saudara pernah sakit lalu mengalami mujizat. Saudara, saya percaya Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang pernah senasib dengan saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara menjadi saksi buat orang itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari yang kita ceritakan di akhir-akhir zaman ini adalah cerita tentang Yesus.
Amin. Bukan lagi cerita-cerita bualan, cerita-cerita gosip. Tapi mari kita bersama-sama ceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal Yesus, yang belum menerima Yesus, bahkan belum pernah mendengar siapa Yesus itu. Tugas saudara dan saya untuk menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang datang kepada kita. Saudara, mari kita ceritakan tentang Injil, ceritakan tentang Yesus kepada mereka, supaya mereka yang mendengar tentang Yesus dari penyampaian kita, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, perhatikan ayat 19 dan ayat 20 di sana, firman Tuhan berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Haleluya. Saudara, yang ketiga, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menyerukan pertobatan. Amin. Saudara, sadarlah dari dosa-dosamu. Banyak orang sudah tahu selingkuh itu dosa. Sudah tahu menjadi simpenan itu dosa, saudara. Sudah tahu main judi, narkoba, minum-minuman, keras, mabuk-mabukan, saudara, pakai narkoba, korupsi, tipu-tipu, itu adalah dosa. Tapi mereka belum sadar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Karena yang Tuhan mau saudara sadar. Sadar dan apa? Bertobatlah. Supaya apa? Supaya dosa-dosamu dihapuskan. Supaya dosa-dosamu diampuni. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mati, kita belum sadar, kita belum bertobat. Walaupun saudara Kristen, walaupun saudara mungkin sudah banyak menyumbang ke gereja, mungkin saudara juga sudah melayani, tapi kalau saudara nggak sadar, saudara masih hidup dalam dosa, belum bertobat, saudara mati masuk neraka. Oleh karena itu saudara, kalau saudara masih hidup sampai sekarang ini, Tuhan masih memberi ke saudara kesempatan untuk apa? Sadar dan bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara sadar dan bertobat, Tuhan Yesus akan datang memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus akan memulihkan keadaanmu. Mungkin saat ini saudara sedang stres, frustasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin apa yang saudara alami sekarang ini karena dosa saudara. Makanya saudara sadarlah dan bertobatlah supaya apa? Tuhan memberi kelegaan. Tuhan memberikan saudara pemulihan. Amin. Kalau saudara sadar bertobat, maka Tuhan Yesus akan tinggal dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, sumber berkat tinggal dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Saya yakin dan percaya saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan akan buat saudara beruntung, berhasil. Apapun yang sudah kerjakan, lakukan selama tidak bertentangan dengan kebenaran, Tuhan akan memberkati saudara. Karena apa? Sumber berkat tinggal dalam kehidupan saudara. Tapi bagaimana Tuhan Yesus mau tinggal dalam kehidupan saudara? Saudara punya tubuh, saudara nggak pelihara, saudara nggak rawat, saudara tiap malam minum mabuk, saudara rusak tubuh saudara dengan begadang, saudara terus berhubungan dengan orang yang bukan pasangan sah saudara. Bagaimana Tuhan Yesus mau tinggal dalam kehidupan saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Yesus sumber berkat itu tinggal dalam kehidupan kita, kita pasti diberkati. Kita pasti hidup dalam sukacita, kebahagiaan, kedamaian selamanya. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus tahu diri. Amin. Kalau kita melayani, kita mendoakan, terjadi mujizat, saudara, kita harus tahu diri.
Yang melakukan mujizat itu bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Jadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tetap rendah hati. Kita hanya alat. Kita bukan Tuhan yang mengadakan mujizat. Kita hanya media saja. Kita hanya perantara. Bukan kita yang melakukan mujizat, tapi Tuhan Yesus. Jadi tahu diri. Yang kedua, saudara, dari Rasul Petrus dan Yohanes kita belajar, mereka tidak lupa memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan malu, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, kita belajar bahwa mereka menyerukan pertobatan. Mereka menyerukan supaya orang-orang Israel pada saat itu sadar dan bertobat. Saudara, seruan yang sama menyerukan kepada saudara supaya saudara sadar dan bertobat. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan keadaan saudara dan Yesus, Tuhan, mau tinggal dalam hidup saudara. Sehingga kehidupanmu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.